Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah, saudara-saudariku, antara maghrib dan isya ada yang dilalaikan dari kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan waktu itu bertingkat-tingkat keutamaannya, dan juga tergantung tempat, ada tempat yang keutamanya bertingkat-tingkat. Ada waktu yang punya keutamaan yang dilupakan oleh mayoritas kita, saudara kita, yaitu antara maghrib dan isya. Sampai dikatakan Ibnu Rajab Al-Hambali, yaitu bainal isya'ain, antara isya'ain yaitu maghrib dan isya, yaitu waktu apa? Yaghfulu fihin nas, waktu yang dilalaikan manusia. Subhanallah, di antara para ulama, mereka menghidupkan waktu ini antara maghrib dan isya, dihidupkan dengan zikir, dengan ibadah-ibadah yang lainnya seperti kajian dan yang lainnya. Bahkan Al-Munawi rahimahullahu ta'ala mengatakan sunnah muakkadah hukumnya menghidupkan antara maghrib dan isya ini. Juga didapati riwayat yang sahih dari Imam An-Nasa'i disahihkan Syekh Albani rahimahullahu ta'ala bahwasanya Hudzaifah dulu pernah berkata, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil maghrib wa shalla ila al-isya. Dan aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam salat maghrib, dan sampai di masjid itu beliau juga salat isya. Artinya beliau tinggal antara maghrib dan isya banyak waktunya, yaitu di masjid, menghidupkan malam antara maghrib dan isya. Dan di sana ada hadis-hadis yang lemah seperti menghidupkan sholat. Ada yang menyebutkan 20 rakaat, ada yang menyebutkan 6 rakaat. Ya, sholat awabin, sholat yang orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala antara waktu ini, antara maghrib isya. Tapi hadisnya lemah, gak sabit dari Nabi SAW. Dan subhanallah, sebagian ulama menyebutkan di waktu-waktu ini waktu yang untuk menjadikan hati kita itu menjadi ruh yang sehat, hatinya lembut, ya, dan dijauhkan dari penyakit hati. Subhanallah, yang terakhir juga yang sering ditinggalkan dari bapak-bapak, ibu-ibu tentang anaknya. Nabi sudah berwasiat dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, idza kana junhun fil lail au amsaytum fakuffu sibyanakum. Jikalau malam itu sudah datang, yaitu awal malam, mulai ghurub syams, mulai matahari terbenam, mulai maghrib, apa kata Rasulullah? Cegahlah anak kalian. Itu apa? Nggak boleh keluar rumah. Nggak boleh keluar rumah. Bagi mereka yang sudah di masjid, anak kecil belajar Al-Quran, biarin di masjid, jangan sampai keluar dari masjid. Subhanallah. Kenapa demikian? Fahina idzin yantashiru asyaitan. Karena pada waktu itu setan sedang gentayangan, setan sedang nyebar, ya. Maka ini termasuk hikmah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sayangnya Allah kepada hambanya. Datang dari riwayat dari Anas bin Malik dalam hadis yang sahih bahwasanya ketika Allah berfirman tatajafa junubuhum 'anil madaji', bahwasanya perut mereka, lambung mereka jauh dari ranjang mereka. Jauh dari ranjang mereka. Di antaranya ada yang menyebutkan ini adalah sebagaimana riwayat Anas bin Malik, ini adalah yaitu waktu antara maghrib dan isya. Hendaknya kita jangan tidur-tiduran. Jauhkan perut kita, lambung kita dari tempat tidur atau ranjang. Banyaklah ibadah, zikir, ya, kemudian baca Al-Quran, kajian dan lain sebagainya, menuntut ilmu. Ini menurut dalam riwayat Anas bin Malik. Juga datang dari hadis athar sahabat dan Nabi SAW, nah Nabi SAW anin naum qabla al-isya wal kalam ba'da al-isya. Nabi membenci orang yang tidur sebelum isya dan banyak bicara atau bicara setelah isya. Nah, adapun menurut Imam Malik rahimallahu taala, maksudnya ayat ini yaitu orang yang bangun untuk qiyamul lail. Alhasil ini yang ada di antara maghrib dan isya, ya, saat ini hidupkan waktu ini yang punya yaitu keutamaan dari waktu.
di masjid, keutamaan tempat. Maka sekali lagi penuhi hidup kita dengan ketaatan kepada Allah. Nah, hidup sekali, nikmati hidup dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat untuk Islam dan muslimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.